Bandung pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya dulu nih, kayaknya lemes banget pagi-pagi nih. Sampurasun. Dan selamat pagi juga bagi Anda pendengar dimanapun Anda berada. Saya Wildan Pratomo kembali menjumpai Anda dalam dialog luar studio RRI Bandung. Di mana pada pagi hari ini tim Radio Republik Indonesia Bandung tengah mengadakan dialog luar studio di salah satu universitas ternama di kota Bandung. Tepatnya di Universitas Langlang Buana Bandung. Boleh tepuk tangannya lagi dong. Dan pendengar maupun pemirsa RRI dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi yang sangat penting untuk menentukan nasib masa depan bangsa. Di mana pada kontestasi pemilu kemarin, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif menjadi agenda wajib yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, di balik pentingnya pesta demokrasi, nampaknya sampai hari ini masih menyisakan sejumlah permasalahan. Salah satunya gesekan di antara masyarakat, dan itu sangat tampak di media sosial saat ini. Lalu seperti apa para politik dan juga akademisi melihat permasalahan ini, dan apakah situasi itu juga terjadi di kalangan elit politik? Kita akan mengupas semuanya bersama dua orang narasumber yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, pada pagi hari ini, pendengar, beliau mengenakan kemeja kasual berwarna biru muda senada dengan seragam RRI, dan beliau pun dikabarkan menjadi salah satu kandidat bakal calon wali kota Bandung yang diusung oleh Partai Golkar. Dan pada pemilu kemarin, beliau menjabat sebagai ketua harian tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kang Arfi Rafnialdi, STMBA. Lalu narasumber yang kedua, beliau menjadi satu-satunya narasumber yang paling cantik di pagi hari ini. Di pagi hari ini beliau menggunakan jas casual berwarna krem, dan beliau pun aktif di berbagai organisasi. Dan beliau menjadi salah satu tim penting dalam menentukan siapa yang akan menjadi pengawas pemilu di tingkat Provinsi Jawa Barat pada sebelum pemilu kemarin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk akademisi Universitas Langlang Buana Bandung, Raffi Sri Wulandari, SIP MSI. Tapi kita juga tidak hanya akan berbincang dengan dua orang narasumber ini saja. Kami pun masih menantikan yang pertama, Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Jawa Barat, sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Barat, yakni Ono Surono ST, dan juga Ketua Tim Pemenangan Daerah Anies Muhaimin Jawa Barat, sekaligus Ketua DPW PKS Jawa Barat, Dr. Haji Haru Suwandaru, SSI MSI. Dan saya ingin langsung berbincang sedikit dulu nih dengan Teh Raffi dan Kang Arfi nih. Assalamualaikum Teh Raffi, Kang Arfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya clear gak ya? Clear ya. Nah, nih gimana kabarnya pagi hari ini nih Teh, Kang? Sampurasun. Satu ini anak-anak udah pada sarapan belum? Nah, Pada lemes kayaknya. kan? Udah sarapan belum nih? Lebih kenceng lagi dong, Sampurasun. Nah, kalau belum sarapan, insya Allah nanti ada sarapan ya dari Kang Abot ya, Kang Abot ya. Programnya nanti bagi-bagi makan siang gratis. Nanti harus nunggu makan siang dulu. Nunggu makan siang, karena ini masih sarapan, jadi belum dapat makan siang gratisnya nih teman-teman. Nah, nih saya ingin langsung ngobrol dulu nih sambil kita menunggu narasumber yang lain. Saya ingin langsung ngobrol dulu sebelum ke terapi, saya ingin ke Kang Arfi. Kang, ini melihat situasi hari ini,
Nah, di mana masyarakat masih banyak nih yang rame-rame lah di media sosial, yang dia masih ribut-ribut karena kemarin berbeda pandangan politiknya. Bahkan ketika beliau masih juga sering melakukan saling serang ya antar pendukung. Nah, ini menurut Kang Alfi, pandangan Kang Alfi sebenarnya seperti apa sih nih Kang? Oke, jadi pertama ini terima kasih buat Universitas Langlang Buana dan RRI yang memungkinkan kita diskusi, berdialog untuk merekatkan lagi yang kemarin berbeda gitu ya. Alhamdulillah, karena saya meyakini begini teman-teman, salah satu prinsip silaturahmi itu mendekatkan hati. Jadi karena kita bersilaturahmi, itu kemudian perbedaan yang biasanya saya sama Kang Bedi beda warnanya di Pilpres, sekarang ketemu lagi, dekat lagi gitu kan ya. Begitu. Nah, jadi itulah yang kemudian menurut saya kalau tadi disampaikan tantangan di sosmed itu perlu bijak kita sikapi karena itu bukan realita keseluruhan dunia. Kan ada algoritma baik di TikTok, ada FYP-nya, ya betul ya? Di IG yang kita sering buka itu lagi yang muncul gitu. Jadi ada kecenderungan si pendukung 02 itu buka IG-nya kayaknya di seluruh dunia itu 02 gitu. Sebagaimana nanti ada 01 begitu ya, yang karena dia munculnya itu lagi sepertinya buat dia seluruh dunia itu 01, 03 juga begitu. Sehingga ketika realitanya tidak sama dengan ekspektasinya, kecewa. Nah, untuk mengkikis kekecewaan itu silaturahmi lah seperti ini. Mudah-mudahan ini mendekatkan hati lagi, gitu kan? Amin. Nah, selamat datang juga nih Kang Bedi Budiman di pagi hari ini. Alhamdulillah bisa hadir mewakili Ketua DPD PDIP Perjuangan Kang Ono. Terima kasih. Saya ingin langsung nih Kang Bedi. Oh, Hapunten, baru duduk langsung ditodong. Iya. Nah, ini gimana menurut Kang Bedi nih, pandangan Kang Bedi sendiri melihat fenomena yang terjadi di masyarakat hari ini, di mana gesekan-gesekan seperti ini ternyata masih ada nih Kang. Apakah di jajaran elit politik pun sebenarnya kondisi ini serupa atau bagaimana Kang? Ya, hatur nuhun dan mohon maaf atas keterlambatannya. Kalau saya bandingkan 2019, gesekan relatif sekarang lebih minimal. Lebih minimal. Begitu. Kalau 2019 kan betul-betul belah ya. Dan politik identitas pada saat itu menjadi core issue begitu. Tapi kemarin lebih kepada persoalan ketatanegaraan. Misalnya di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Pos APBN ya, di bansos dan seterusnya gitu ya. Jadi memang challenge-nya itu bagi mereka yang memang memiliki wawasan ya mengenai ya tadi penata kelola negara, penata kelolaan keuangan negara. Nah, itu yang bereaksi di sana gitu ya. Tetapi kalau soal isu yang sifatnya di medsos ya relatif tidak terlalu menjadi bahan untuk pertentangan di tetangga. Kalau dulu mah kan sama tetangga, sama grup WA begitu ya. Bahkan ada istilah cebong kampret lah cebong dulu. kampret begitu ya, gitu. Jadi yang kemarin hanya kampus saja yang bereaksi begitu ya. Itu. Namun demikian saya juga sependapat ya dengan bahwa politik praktis itu ya memang harus pertama memang memberikan pelajaran pendidikan politik begitu ya. Kualitas peradaban pemilu kita harusnya lebih baik lagi gitu. Apabila misalnya ada kekurangan, ini harus terekam dalam catatan sejarah begitu supaya untuk perbaikan ke depan begitu. Jadi tetapi realitasnya memang yang namanya politik praktis itu bagi adik-adik yang menstudi politik ya memang tidak ada lawan yang abadi begitu ya. Yang ada adalah kepentingan yang bersama gitu ya, yang abadinya gitu seperti itu. Jadi sekarang bisa koalisi, besok menjadi oposisi, besok lagi jadi teman lagi begitu. Seperti itu memang politik praktis dinamikanya. Oleh karena itu maka tapi untuk hubungan di elit sendiri sebenarnya baik-baik aja nih Kang.
Jadi maksudnya antara PDIP dengan Golkar masih saling ngobrol, hubungan baik. PDIP dengan PKS ataupun dengan partai lainnya pun sebenarnya komunikasi baik-baik aja nih, nggak ada Ya, gesekan. tentu baik-baik saja dan harus baik-baik saja. Karena apa? Karena kita menghadapi pilkada serentak juga begitu. Jadi ini pulihnya akan cepat, gitu ya. Jadi akan move onnya cepat gitu karena kami akan pemilihan gubernur, pemilihan kabupaten, bupati, wali kota, ya pasti harus ngobrol lagi antar fraksi, antar partai gitu ya untuk menuju bagaimana kita bisa sama-sama memenangkan di kontestasi pilkada. Jadi itu pasti baik-baik saja begitu ya. Namun kelihatannya kan bagi 03 ya memang tadi apapun yang menjadi kekurangan di Pilpres lalu itu harus menjadi catatan sejarah supaya tidak terulang lagi, kita makin baik lagi. Kan kalau catatan 2019 mah politik identitas, benar nggak? Betul. Nah, dan kita memang pemerintah bekerja keras gitu. Kami pun bekerja keras supaya identitas ini tidak lagi menjadi satu isu yang kemudian merugikan, menghambat pembangunan kita, kohesi sosial kita, kohesi kebangsaan kita, dan berhasil gitu ya. Ada lagi kan peristiwa lagi kan, Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Ini pun harus jadi catatan sejarah, perbaikan terus gitu. Saya kira begitu kalau menurut kami. Baik. Kang Wildan nih, saya tambahin sedikit yang tadi disampaikan oleh Kang Bedi ini memang sudah dilakukan. Jadi beberapa hari yang lalu rekan-rekan dari PDIP Jawa Barat sudah hadir ke kantor DPD Golkar Jawa Barat gitu ya, untuk kemudian menjalin silaturahmi lagi. Ini ada tantangan lagi di depan. Gitu. Jadi alhamdulillah itu bukan hanya sekedar teori tapi memang kami praktekkan di lapangan. Sudah cipika-cipiki lagi. Berarti udah nggak ada lah istilahnya clash ribut-ribut sisa-sisa kemarin tuh ya. Cuman memang kadang yang namanya netizen suka manjang-manjang seolah-olah tidak baik-baik saja. Tadi juga kita sudah kedatangan Ketua Tim Pemenangan Daerah Anies Muhaimin Jawa Barat sekaligus Ketua DPW PKS Jawa Barat Dr. Haji Haru Swandaru SSI MSI. Selamat datang nih Pak Haru. Nah, ini kebetulan tiga-tiganya sudah datang. Tadi nomor 2 sudah Pak, nomor 3 sudah. Nah ini saya pengen langsung ke Pak Haru lah, walaupun baru duduk. Tadi sama kayak Kang Bedi nih Pak, langsung kita todong. Nah Pak, ini gimana sih Pak sebenarnya? Karena kan kita lihat di media sosial ternyata masyarakat gesekan pasca pemilu masih ada. Tadi Kang Bedi dan Kang Alfi sudah menjelaskan sebenarnya di kalangan elit politik udah biasa-biasa aja. Kalau kesel pribadi mungkin masih ada, cuman hubungan baik-baik saja, semua aman-aman aja, komunikasi baik-baik saja. Nah, untuk menurut Pak Haru sendiri seperti apa nih Pak? Iya, makasih Kang Wildan. Punten terlambat, Pani macet. Saya kira saya setuju ya. Tadi saya di mobil dengerin, sudah dengerin ya. Ya memang 2024 beda sama 2019. 2019 mungkin lebih keras. Ya. Kalau 2024 ini mungkin ada yang ngomong lebih brutal ya. Lebih brutal. Minimal kata Kang Romi lah. Lebih brutal. Maksudnya brutal itu kalau dulu kita mengenal misalnya istilah serangan fajar. Ya. Sekarang mah nya fajar, nya pada subuh, duha. Jadi semua waktu ya besar itu. 5 waktu lah. Ya. Jadi lebih berani gitu, menunjukkan apa ya, ketidakbetulan itu lebih berani. Mungkin merasa ya akan aman lah gitu. Itu yang fenomena yang sekarang gitu. Kalau pembelahannya nggak terlalu kuat. Di sosmed juga saya lihat nggak terlalu lah. Kan sekarang nggak ada cebong versi 2, kampret versi 2 kan nggak ada. Mungkin sudah koalisi cebong sama kampretnya. Jadi aman-aman aja. Gitu ya. Atau pecah kongsi mungkin. Pecah kongsi. Atau tukeran gitu. Yang cebong jadi kampret, yang kampret jadi cebong mungkin. Bisa jadi. Ya, jadi intinya nggak terlalu kuat kalau menurut saya ya. Jadi saya tidak terlalu khawatir ya, dengan di fenomena di sosmed gitu ya. Lebih cepat pulihnya lebih cepat. Apalagi kemarin kan begitu putusan MK kan semua capres kan sudah menyampaikan sikapnya dan itu saya kira akan sangat berpengaruh ke grassroots.
Kalaupun ada ya sedikit aja lah mungkin di sosmed. Mungkin begitu kan. Tapi komunikasi dengan partai politik lain nih Pak, baik-baik aja nih Pak sampai hari ini di antara kalangan elit khususnya di jajaran Jawa Barat nih Pak. Kalau elit mah udah biasa berantem ya. Nanti habis itu ngopi lagi gitu. Jadi sebetulnya di elit nggak ada masalah gitu dari awal juga. Karena semua juga terkoneksi bagaimanapun. Gitu. Yang dulu berhadapan ya sekarang mungkin berkoalisi dan sebagainya. Baik. Nah saya ingin geser langsung ke terapi nih Teh. Nah terus penyebabnya apa sih nih Teh? Ngelihat situasi hari ini yang memang masyarakat masih gampang terpancing, bahkan sampai masih ada yang harus terpecah belah dengan adanya event akbar tahunan yang memang sebenarnya bukan sekali kita laksanakan, sudah beberapa kali pemilu langsung ini dilaksanakan Teh. Maka. Ya, oke, terima kasih. Izin Kang Wildan, saya mau menyapa dulu nih orang-orang hebat yang ada di samping saya. Ada Kang Bedi, ini saya sudah kenal lama ya, ini kakak ya. Kang Arfi, semoga dimudahkan niatnya ya, dilancarkan, dan selamat datang Kang Haru juga. Pesta politik ini, pesta demokrasi ini tentu saja harus bisa mengedukasi masyarakat. Kalau kita menarik sejarah panjang, kita sudah mengalami pemilu itu sekitar 12 kali gitu. Ini udah banyak sekali yang sudah kita alami. Tetapi kenapa permasalahan pemilu itu selalunya begitu-begitu saja? Jadi hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita bangun itu ada bagaimana merajut kembali yang sudah terpecah-pecah kemarin. Ya mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa potret pemilu sekarang relatif berbeda dengan pemilu yang sebelumnya. Dulu kita polarisasi teramat kencang gitu, cebong dan kampret, walaupun pada akhirnya cebong dan kampret mesra gitu kan. Sedang mesra-mesranya. Ya begitulah politik. Nah masyarakat gak boleh baper, terjebak dalam keadaan yang seperti itu. Hal yang harus kita perhatikan itu adalah bagaimana pemerintah harus bisa mensosialisasikan terkait dengan pendidikan politik. Nah itu yang harus ditangkap. Ini kebetulan anak-anak mahasiswa ya, agent of change, agen perubahannya harus bisa melihat bahwa kondisi politik walaupun berbeda, berubah gitu ya, terjadi ketegangan yang relatif kencang, itu hal yang wajar dalam politik yang demikian gitu kan. Itu tadi pasca pemilunya itu seperti apa ya, mungkin ini kita sebetulnya duduk bersama, saya yakin semua juga menginginkan kebaikan untuk kita semua. Itu mungkin awalannya ya. Terima kasih. Baik. Nah ngomong-ngomong tentang agent of change nih, karena kan tadi disinggung sama Terafi, sebagai agent of change saya pun akan memberikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa yang pagi hari ini sudah hadir di Wisma Buana untuk bertanya kepada 4 orang narasumber kita yang sudah hadir pagi hari ini. Jangan khawatir, insya Allah untuk teman-teman yang berani bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus akan diberikan sedikit door prize dari teman-teman RRI. Nanti bisa langsung menghubungi tim panitia setelah acara ini berakhir. Dan nah saya ingin kembali lagi ke Teh Rafi nih Teh. Tapi sebenarnya ketika posisi hari ini di media sosial masih ramai, banyak yang mungkin merayakan kemenangannya ataupun juga mungkin masih ada yang saling menyalahkan juga. Nah sebenarnya langkah seperti apa yang bisa dilakukan oleh baik itu partai politik maupun juga pemerintah ataupun akademisi agar masyarakat ini tidak mudah terprovokasi? Apalagi kita tahu ketika berbicara media sosial, baik buruknya informasi, benar salahnya informasi kita nggak pernah tahu nih Teh. Betul, ini menarik sekali ya. Kenapa? Ini kita era globalisasi, segala sesuatu kita mudah mengakses, mudah menyerap. Kita bahkan bertanya-tanya, apakah informasi yang kita dapat ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Apakah ini berita hoax atau penggiringan isu semata, atau kan bahkan pengalihan isu? Hal-hal demikian itu pasti dimainkan oleh pihak-pihak tertentu dalam kondisi politik. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Bedi, politik itu kan sebenarnya orientasinya adalah kekuasaan. Tidak ada pertemanan yang abadi atau adalah kepentingan. Faktanya demikian. Hal yang harus kita lakukan tadi saya sudah sampaikan, kita berpolitik gak usah baper. Karena dalam itu politik itu sangat dinamis untuk sekarang gitu kan, sangat dinamis sekali. Saya juga melihat potretnya demikian. Yang kemarin berantemnya luar biasa sampai kayak mau saling gimana gitu, besoknya mesra pelukan lagi gitu ya kita. Nah begitulah, itu yang mungkin hal positif yang bisa kita ambil dalam pesta demokrasi di kita, bagaimana masyarakat itu sebenarnya sudah melihat kondisi demikian. Ternyata yang sebelumnya kayak berantem hebat gitu, tapi sekarang kembali baik-baik saja.
Energi itu yang harus kita bangun. Kalau beda kepentingan, merayakan kemenangan itu hal-hal yang wajar. Itu harus gitu. Itu hak yang dimiliki kita sebagai manusia gitu. Tapi di luar itu tugas kita yang harus bagaimana mengedukasi mungkin teman-teman media, karena bagaimanapun juga ini opini yang kebangun di masyarakat itu adalah dari media ya, dari media. Jadi dari situlah informasi yang disebarkan kepada masyarakat itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jujur nih kalau saya melihat, saya sendiri sebagai akademisi saya melihat ini benar atau enggak gitu. Kadang hasilnya demikian, kenapa seperti ini yang menimbulkan perpecahan di bawah. Dan mungkin filter yang dilakukan dari pemerintah juga. Pendidikan politik itu penting. Kalau mungkin saya sampaikan di sini ya terkait dengan kualitas SDM di Indonesia. Hasil dari penelitian, masa 80 gitu IQ kita. Posisi IQ kita, SDM kita dibandingkan dengan negara luar, Jepang ke-1, kita ke 167, jauh sekali, jomplang gitu. Kita sebanding dengan negara-negara yang miskin gitu. Nah itu berarti PR-nya seperti apa? Ini kan produk pemimpin sudah kebangun ya, sudah kebentuk. Ini PR banget, karena apapun itu yang harus dibangunnya itu adalah SDM-nya. Produknya dari mana? Dari proses pemilu sekarang ya. Proses pemilu itu ya mungkin ya pemimpin-pemimpin yang akan memimpin nanti ya, yang mau menjadi pejabat wali kota, bupati, legislator, eksekutif itu harus menjadi PR, bukan hanya kepentingan mereka menjadi pemimpin saja, tapi mereka ada kepentingan untuk bisa mengedukasi kepada masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Itu gitu, PR banget gitu ya. Itu saya memberikan tantangan ya kepada calon pemimpin-pemimpin selanjutnya. Terima kasih. Ini apalagi juga kebetulan nih kita ngobrol hari ini ada 3 pemimpin masa depan dan saat ini nih ada dikabarkan jadi bakal calon gubernur, ada yang dikabarkan jadi bakal calon wali kota, calon gubernur juga, wakil gubernur. Siap Kang Wedi. Gubernur, wali kota. Kang Wedi juga kayaknya mau nyalonin juga nih jadi calon gubernur nih kayaknya nih. Oh duet langsung jadi calon wakil gubernur. Nah nih. Oh baju udah saya juga nggak janjian pas makan. Nggak janjian kita. Nah, saya ingin kembali ke 3 orang tokoh hebat kita nih. Tadi kan disinggung juga tentang edukasi politik dan pendidikan politik. Apakah hal itu sudah dilakukan oleh ketiga tim ini ataupun juga ketiga partai politik ini untuk mengedukasi masyarakat maupun simpatisannya agar kondisi-kondisi yang sekiranya tensinya memanas dan memicu perpecahan bangsa ini bisa diredam nih? Mangga dari Kang Haru dulu, Kang. Iya, jadi tadi saya katakan saya nggak terlalu khawatir ya dengan efek habis pemilu 2024. Konteks gesekan di bawah ya, karena situasinya beda dengan 2019. Jadi masalah itu juga sudah diantisipasi ya. Saya kira dari kandidat juga Pak Anies kan sudah bilang lah jangan ngejelek-jelekin siapapun gitu. Dan itu kita sampaikan juga sebagai tim kampanye. Dan sekarang kan sudah nggak ada tim kampanye, kita terusin sebagai partai politik kan ada pendidikan politik gitu ya, kemudian teman-teman dewan ada reses gitu ya. Jadi saya kira itu selalu kita sampaikan bahwa yang kita adu itu gagasan aja. Bagaimana membangun kota Bandung, bangun Jawa Barat gitu kan, bangun Indonesia. Siapapun yang menjadi calon pemimpin ya gagasanmu apa gitu kan. Nah nanti yang kita diskusikan ya gagasannya itu gitu kan. Yang melaksanakan kan toh nanti siapapun wali kotanya kan ketemu dengan PKS di DPRD, ketemu dengan Golkar di DPRD, ketemu dengan PDI di DPRD, kan pasti ketemu. Dan visi misi wali kota, gubernur kan nanti harus jadi RPJMD, dan RPJMD sekarang harus mendengarkan, mengacu pada RPJPD yang sekarang lagi saya bahas sama Kang Bedi kan. Habis dari sini kita ngurusin RPJPD. Jadi ya mau berantem juga paling debat aja, habis gitu ngopi bareng lagi gitu. Jadi saya kira insya Allah kita sudah dewasa lah. Di Jawa Barat kita sudah sangat dewasa. Sejak Pilgub 2018 dan sebelumnya juga, walaupun Jabar selalu dibilang rentan gitu ya. Tapi saya percaya sebetulnya masyarakat sudah dewasa, sudah matang,
dia sudah bisa memilih. Ya tinggal justru sekarang dari partai politik, dari tim kampanye ke depan mau pilgub mau pilwalkot ya, pilbub gitu ya, itu yang harus juga terus menampilkan ya kampanye adu gagasan yang memang itu yang lebih dikedepankan. Jadi nggak boleh nyerang pribadi, menjelek-jelekan, memfitnah, menyebarkan hoax. Saya kira itu sudah menjadi kode etik kita semua begitu. Baik. Nah, bagaimana menurut Kang Arfi sendiri nih, Kang? Oke, kalau untuk pendidikan politik menurut saya 3 calon presiden sudah melakukan dengan sangat baik pada masa pemilu ya, masa kampanye. Jadi hal yang kuat dari Mas Anies adalah beliau sangat ingin memberikan edukasi politik yang dialogis, argumentatif begitu ya. Banyak sekali yang beliau lakukan. Dari Mas Ganjar juga kemudian beliau banyak sekali turun ke rakyat yang mengingatkan para politisi itu harus connect dengan masyarakat yang dipimpinnya. Dan itu juga kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa ketika beliau menyampaikan speech-nya bahwa beliau akan menjadi presiden bagi yang memilih beliau dan juga yang tidak memilih beliau. Nah, dan ini pun sebetulnya bagian dari pendidikan politik, betul ya. Nah, saya mau kasih tips begini buat teman-teman yang hadir di Wisma Buana dan para pendengar di luar begitu ya, bahwa kalau kita mau bareng-bareng tuh ternyata lebih enak kalau kitanya ngelihatnya ke depan sama-sama begitu. Kan sebetulnya politik ini adalah sistem yang politik demokrasi ini sistem yang kita dipilih oleh founding fathers kita untuk apa sih? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan segala macam tujuan kita bernegara, betul ya? Nah, lalu di Indonesia kita sedang punya kesempatan, yaitu kesempatan bonus demografi yang sedang kita alami ini 2024 sampai 2045, yang teman-teman yang sekarang ini usianya berapa? 19, 20 begitu yang hadir di sini, itu akan ada pada usia emasnya di 40-an di masa Indonesia emas itu begitu. Nah, memastikan tantangan tadi yang Teh Raffi sampaikan, kualitas SDM kan kita bicara kualitas SDM kita tuh berarti Indonesia itu kan kualitas saya, kualitas kita, kualitas Anda, betul kan ya? Memastikan kita punya pengetahuan yang baik, punya keterampilan yang baik, punya keterampilan berbahasa asing sehingga kita bisa berkompetisi dengan bangsa lain dan bisa berkolaborasi dengan bangsa lain, bukan hanya jago kandang. Nah, justru melihat ke depan inilah yang membuat kita yang saya awalnya bedanya warnanya, tapi kan bisa jadi Kang Haru bisa nggak nih untuk pilkada kita bareng-bareng, warnanya jadi bareng. Betul nggak? Warnanya jadi bareng lagi karena kita sama-sama ngelihat ke depan. Jadi tipsnya. Iya, bajunya tadi masih begini, nggak apa-apa lah Kang ya. Oke, sip. Baik. Begitu Kang. Gimana menurut Kang ini, Kang? Baik, karena sudah diulas oleh 2 narasumber sebelumnya, saya mau memandang pendidikan politik dari sisi misi partainya. Jadi di PDI Perjuangan itu pola kaderisasinya sudah sangat tertib. Ya. Bahkan Kompas pernah mengulas ya partai yang paling baik dalam tata kelola partai dan kaderisasi itu 2, PDI Perjuangan dan PKS gitu ya. Begitu Pak Haru gitu ya. Oh, saya ini kata Kompas. Nah, jadi ini juga untuk adik-adik ya, agar adik-adik juga memandang situasi saat ini tentu saja berbeda ketika saya dan Pak Haru tahun 98 ya mengkritisi pemerintah dan kemudian melahirkan gerakan reformasi. Ini berbeda begitu ya. Sekarang situasinya sudah terbuka gitu ya. Dan partai politik itu adalah wadah yang konkret untuk mengaktualisasikan kegiatan dalam berpartai. Oleh karena itu maka gini Kang, karena partai politik itu bagaimanapun juga ya penentu penyelenggara negara kan gitu ya. Pilpres datangnya oleh usulan partai politik, anggota dewan gitu oleh partai politik. Maka PDI Perjuangan sudah lama sekali untuk melakukan kaderisasi. Ada tingkat pratama, madya dan utama. Dan bobotnya itu, golongannya itu ada ideologi, ada kepemerintahan dan kecakapan politik praktis. Nah, makin tinggi makin filosofi gitu ya, filosofis yang dipelajarinya gitu kan, yang makin rendah makin praktikal begitu kan, seperti itu gitu. Jadi
partai politik senantiasa terus berbenah gitu untuk menghasilkan kualitas-kualitas kader ya sehingga bisa disodorkan kepada masyarakat. Salah satunya Ganjar Pranowo yang kita sodorkan. Dia itu guru kader kami begitu ya, guru kader kami. Nah, seperti itulah sistem harusnya bekerja begitu ya sebagai edukasi juga kepada masyarakat bahwa partai politik harus bisa menelurkan kadernya untuk bisa disodorkan di masyarakat tentunya dengan kualifikasi yang baik gitu, yang terbaik. Baik, dan ini pembahasan kita semakin seru nih, tapi nampaknya kita harus istirahat dulu sejenak. Dan bagi Anda pendengar yang ingin terus mengetahui seperti apa keseruan dialog luar studio RRI di kesempatan pagi hari ini, Anda bisa terus mendengarkannya di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dan juga bisa menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita harus istirahat dulu sejenak dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami RRI Bandung. Bandung pagi ini. Anda masih bersama saya Wildan Pratomo pendengar dalam dialog luar studio RRI Bandung. Dan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pagi hari ini, seperti yang tadi saya sampaikan di sesi kedua ini, saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman menanyakan tentang topik pembahasan yang kita bahas pagi hari ini, yakni menyatukan perbedaan pasca pemilu untuk membangun NKRI. Keempat narasumber yang saat ini sudah hadir dan 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah yang telah disiapkan oleh tim panitia RRI Bandung. Mangga saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh acungkan tangannya. Kang Abot silahkan dibantu. Saya pengen, karena pagi-pagi biasanya harus dibuka dengan yang manis. Ada teteh dulu boleh? Teteh yang di depan, mana teh? Boleh disebutkan nama, terus dari fakultas mana dan angkatan tahun berapa? Boleh teh, mangga teh. Baik. Cek. Cik. Baik, terima kasih sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk kesempatannya untuk saya bertanya di hadapan Bapak sekalian. Sungguh kesempatan yang luar biasa karena saya bisa bertemu dengan sosok-sosok yang sangat luar biasa pagi hari ini ya. Baik Pak, aduh sedikit gugup, mohon maaf. Baik, pertanyaan saya mengenai Namanya siapa teh, maaf? Ya, perkenalkan nama saya Wanda, saya adalah mahasiswi Fakultas Hukum semester 2. Nah baik, pertanyaan saya, kita sebagai, terutama kami sebagai Gen Z yang mulai bangun tidur hingga tidur kembali itu selalu bersinggungan dengan media sosial ya Pak Bu. Dan juga kita pasti banyak sekali mendapatkan informasi-informasi yang mungkin baru, terutama untuk saya sebagai orang awam, mengenai hal-hal politik. Terutama pemilu di tahun ini adalah pemilu pertama bagi saya ya Pak. Lalu tadi Bapak menyinggung mengenai politik identitas. Nah itu juga menjadi hal ataupun informasi yang baru bagi saya. Jadi ada yang mengganjal Pak menurut saya. Ada yang sedikit mengganjal mungkin bagi saya sebagai orang awam bahwa pemilu tahun ini memiliki politik identitas yang dimana menurut sebagian orang politik identitas ini didatangkan dari pasangan calon tersebut, tapi menurut saya justru isu politik identitas ini datang dari para pendukung pasangan calon tersebut, bukan dari pasangan yang bersangkutan Bapak Ibu. Menurut pandangan saya sebagai Gen Z gitu ya, yang menikmati sosial media gitu dari bangun tidur hingga tidur kembali gitu. Nah lalu bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini? Karena sebagai Gen Z pemikiran saya itu seperti itu. Jadi saya bertanya-tanya mengapa isu ini bisa hadir dan juga bisa menginfluence banyak orang, terutama untuk kami para Gen Z, dan bagaimana kami menanggapi hal tersebut Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mungkin bisa langsung dijawab nih sama dari Kang Bedi dulu nih. Teh Wardah tadi nanya sebagai pemilih pemula, katanya
permasalahan politik identitas ini justru menurut pandangan dia tidak muncul dari pasangan capresnya, tapi justru malah dari simpatisan atau mungkin buzzer-buzzernya yang ada di media sosial. Menurut pandangan Kang Bedi seperti apa nih Kang? Ya, yang pertama Wanda, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi 2019 itu sebetulnya politik identitas itu datang ke Indonesia terlambat sekitar 2-3 tahun. Karena itu jadi tren pada saat itu di Eropa, ya, yang memenangkan banyak kepala negara dan juga memenangkan Donald Trump, gitu ya. Jadi isu imigran, Islamophobia, gitu ya, itu identitas, gitu ya. Jadi ketika isu ekonomi atau korupsi sudah tidak lagi menjadi concern, gitu ya, ya politik itu selalu mencari bagaimana menggalang emosi, gitu ya, emosi pemilih, gitu, fanatisme pemilih, gitu ya. Nah, oleh karena itu maka tiba di Indonesia itu politik identitas yang kebetulan memang soal identitas ini adalah sendi-sendi bernegara kita, karena notabene kita berbeda agama banyak, gitu ya, berbeda suku, bangsa dan seterusnya, gitu ya. Dan ini kemudian mendapatkan sambutan, gitu ya, dalam keawaman politik, begitu ya, masyarakat, juga keawaman dalam beragama misalnya, kan begitu, gitu ya. Nah, oleh karena itu maka inilah yang kemudian menjadi formula yang kemudian muncul, begitu ya, dan mudah untuk tersebar, begitu ya. Memang belum tentu datangnya dari tim sukses. Pernah ada yang ditangkap Wanda waktu itu ya, ternyata di Cianjur tuh, ternyata katanya dia tidak terkait dengan seseorang pilpres tim sukses, tapi dia memang memproduksi fitnah itu, memang dapat duit dari kliknya itu. Ya, gitu ya. Jadi karena kita masyarakat yang religius, nah sehingga itu mudah sekali untuk menjadi kapital kalau jualan fitnah politik identitas. Pada saat itu memang memprihatinkannya seperti itu, begitu ya. Nah itulah yang saya komentari. Tapi saya bilang 2024 ini tidak ada, begitu kan, yang ada adalah beras ya dan minyak, begitu kan, banjir beras dan banjir minyak, sehingga habis pilpres malah nggak ada beras, nggak ada minyak, begitu ya. Baik, gitu aja Bang. Baik. Nah, bagaimana menurut Kang Arfi sendiri nih Kang? Ya saya sepakat sekali dengan Kang Bedi bahwa banyak cara yang dilakukan sebagai strategi politik untuk meraih voters. Jadi tolong teman-teman pahami bahwa adu ide, menonjolkan politik identitas dan lain-lain itu adalah bagian dari strategi politik. Nah, saran saya adalah bahwa tadi saya sampaikan ada algoritma yang perlu kita pahami di media sosial. Jangan semua yang kita lihat di sosial media itu kemudian kita terima sebagai kebenaran yang utuh. Jadi kita perlu punya filter, bener enggak, begitu ya. Nah, karena kita di kalangan kampus, di kawasan kampus, begitu ya, maka kita perlu punya pandangan pemikiran kira-kira apa sih yang menurut Anda terbaik untuk Indonesia ini ke depan. Nah, itulah yang kemudian dijadikan pilihan. Kalau sepakat dengan keberlanjutan ya pilih yang memang begitu. Kalau nggak sepakat dengan itu dan yang lain pilih. Nah, idealnya begitu. Tapi realitanya masyarakat kita mungkin 60-70% memilih karena emosional. Sehingga strategi yang diambil oleh para tim ses juga akan menyasar ke situ supaya apa? Supaya menang, udah itu. Begitu. Jadi pahami itu sebagai strategi dan kuncinya kasih filter, jangan semua sosmed ditelan begitu. Baik, kuncinya berarti filtrasi nih, harus pinter-pinter nyaring informasi, check and recheck lagi. Nah, gimana menurut Teh Raffi nih Teh? Ini bicara terkait dengan politik identitas atau di luar itu ya. Kalau saya melihat pesta demokrasi tahun sekarang itu politik yang penuh gimmick ya. Sepakat nggak? Wah, sepakat nih. Kenapa? Dimainkan sama media sosial, dimainkan sama orang punya kepentingan. Jadi kita tuh asik masuk di dalamnya sampai kita terbuai ini benar atau tidak gitu kan. Akhirnya kita polarisasinya dalam kemasan yang berbeda. Jadi dibentuk frame gitu kan, logika berpikir yang kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Karena mainan media sosial ini kena banget, kan accessible dan lebih murah juga ya. Tinggal nyebarin suatu hal, apalagi kita nyebarin suatu hal yang fitnah gitu kan, enak banget gitu ngegosipinnya, ngegibahinnya gitu. Dibandingkan sesuatu hal yang
Serius. positif gitu. Itu males banget dibahas, tapi hal-hal yang negatif itu kayaknya kita paling lemes gitu ngebahasnya gitu. Nah inilah filter itu sangat penting, saya sepakat sekali. Apalagi teman-teman mahasiswa ini kan orang-orang yang secara termasuk kelompok yang rasional. Karena di Indonesia kan itu terbagi di dalam kelompok yang emosional sama kelompok yang rasional. Kalau dari algoritma, kelompok rasional di Indonesia itu hanya 13%. 13% sangat jauh sekali. Makanya ini politik yang penuh gimmick ini, orang-orang yang emosional itu menjadi sasaran di dalam kampanye politik identitas gitu dalam kemasan yang berbeda. Nah kini Anda sebagai agent of change, saya itu memberikan tugas, memberikan pendidikan politik juga kepada masyarakat yang lain. Ya selain para pemimpin yang ada di samping saya ini, ya berarti mereka tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang rasional yang lain. Itu sebenarnya filter itu saya rasa penting. Sementara itu saja mungkin. Baik. Nah, bagaimana nih menurut pandangan Kang Haru sendiri nih melihat fenomena yang dikeluhkan oleh Wardah tadi nih? Iya, kalau menurut saya Wanda, pertanyaannya bagus ya. Misalnya begini, saya senang kalau wali kota Bandung itu bisa bahasa Sunda. Itu politik identitas enggak? Kita wajib melestarikan budaya Sunda di Jawa Barat. Sebagai seorang muslim, saya berharap pemimpin di Jawa Barat besok memiliki sifat sidik, amanah, fatonah, tabligh. Boleh nggak orang marahin saya, Kang Haru politik identitas tuh? Kalau menurut saya nggak apa-apa, itu kan hak saya buat ngomong. Saya senang pemimpin itu yang punya sifat cerdas, komunikatif gitu ya. Terus misalnya dapat dipercaya gitu kan, amanah. Menurut saya nggak ada masalah. Nah, yang jadi persoalan itu tadi bagaimana karena pemilih Indonesia itu kan sebagiannya emosional, sebagian besarnya, akhirnya supaya dipilih, itu mulai dibumbuin yang kata Bu Rafi tadi, banyak gimmick gitu ya. Gimmick itu sebetulnya yang akhirnya membuat kita jadi terpancing emosinya dan akhirnya tidak rasional lagi dan kemudian memilih karena amak gitu ya. Dan itulah, jadi saya kira itulah karakter pemilih Indonesia yang saya berharap di sini hadir para mahasiswa calon cendekia. Ini persoalan kita. Tadi kata Bu Rafi juga, masa kita biarkan aja IQ-nya 80 gitu ya, sama dengan negara miskin gitu ya. Ini PR kita bersama. Makanya yang penting sebenarnya yang kalau pemilu legislatif dan pilpres sudah selesai lah. Ini kan yang di depan kita ini kan pilkada gubernur dan pilkada wali kota Bandung dan bupati ya. Jadi yang saya kira yang penting adalah apa yang nanti kita jadikan pelajaran dari pileg dan pilpres untuk pilkada. Itu yang penting supaya harus kita tingkatkan kualitasnya, harus lebih baik lagi. Jadi kalau menurut saya politik identitas itu sebetulnya nggak masalah. Yang masalah itu ketika politik identitas itu dibenturkan sehingga akhirnya menjadi perpecahan. Itu yang nggak boleh. Jadi setiap orang bebas, orang Bali bebas ngomong tentang Bali, ya orang Papua, orang Sumatera, kata Kang Bedi juga, ya SARA itu sendi kita. Yang tidak boleh itu menjelek-jelekan suku yang lain, menjelek-jelekan keyakinan agama yang lain, itu yang nggak boleh. Tapi kita berdiskusi dengan cara pandang agama, budaya, kearifan lokal, saya kira itu nggak ada masalah. Jadi karena masalah yang tidak terkait dengan SARA, tidak terkait dengan identitas juga bisa jadi masalah. Misalnya hoax tadi ya, atau datanya salah, atau kita memfitnah, itu kan tetap nggak boleh. Jadi itunya yang menurut saya lebih kritis gitu kan. Berarti hati-hati juga dalam menggunakan politik identitas itu ya Pak, bisa menjadi baik dan buruk tergantung bagaimana kita menggunakannya. Baik, nah saya akan kembali memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Karena tadi sudah dari depan, saya ingin yang belakang. Akang yang pakai baju hijau, yang rambutnya keriting, Kang, mangga Kang. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong untuk teman-temannya dong. Mangga Kang, boleh sebutkan nama dan fakultas dari mana, jurusan apa? Ya itu Pak. Dan pertanyaannya mohon untuk lebih singkat ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diva dari Teknik Industri. Langsung saja. Maaf siapa Kang? Diva. Diva.
Apa tanggapan narasumber terhadap adanya buzzer RP yang saling menyerang paslon bersangkutan dan sampai saat ini masih menggoreng atau menaikkan berita hoax di sosial media? Terus bagaimana cara membasmi buzzer RP tersebut sampai ke akar-akarnya? Baik, terima kasih nih Kang Diva. Nah langsung saya akan berikan kesempatan untuk satu orang penanya lagi. Mangga Kang yang di kanan. Cek, oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin punten sadayana ya nyungkeun widi nya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agung Ginanjar dari BEM. Maaf, siapa kan? FKIP, Agung Ginanjar. Dari BEM FKIP. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk pertanyaan ini. Saya ingin menanyakan langsung kepada intinya saja pertanyaan. Kemarin banyak sekali akademika Sivitas gitu ya, Sivitas akademika yang mengatakan bahwa menyinggung tentang politik gentong babi. Nah, saya ingin menanyakan kepada para narasumber bagaimana tanggapan para narasumber terhadap politik gentong babi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini makin akhir pertanyaannya makin berat semua ini nampaknya nih. Nah ini saya ingin dulu ke terapi dulu nih Teh. Dari Diva nih, dari teknik industri. Katanya dia nanyain tentang buzzer effect yang menimbulkan keresahan dan bagaimana cara membasminya nih Teh. Oke, itu jadi sebenarnya kalau buzzer itu kan seperti dirawat ya, itu kayak ada produsennya gitu, orang yang dapat cuan, yang punya memiliki keahlian gitu ya untuk bisa mengakses media gitu lalu menjadi buzzer. Itu akhirnya ada pabriknya gitu kan, orang memberikan utang, bahkan dia bisa menerima dari berbagai gitu kan. Nah itu tadi buzzer effect itu adalah salah satu alat politik sebenarnya ya, walaupun politiknya yang negatif gitu kan. Ya di sini sebenarnya tugas yang harus dikedepankannya itu adalah peran pemerintah dan peran media juga. Peran pemerintah di sini kan mereka harus bisa memfilter terkait dengan sebaran informasi. Itu adalah tanggung jawab dari pemerintah terkait misalkan ada informasi politik identitas, memfitnah gitu kan. Itu kan kita adalah negara hukum. Apapun ada sebaran informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu otomatis akan terjerat hukum, aturan hukum gitu. Itu yang harus diingatkan. Tetapi ini adalah kenapa kok seolah-olah kita di negara hukum tapi mereka tidak takut hukum. Nah ini harus ada energi positif yang harus dibangun bahwa kita harus tegak terhadap aturan. Ya, walaupun katanya aturan itu dibuat untuk dilanggar. Karena kan ada orang yang memiliki keuntungan dari pelanggaran aturan tersebut. Tapi kan itu bukan habit yang harus dirawat gitu ya. Apalagi berbicara terkait dengan pemilu, kita harus malu loh, kita sebagai bangsa besar. Kondisi politik di Indonesia itu selalu menjadi sorotan dunia gitu kan. Nah kita harus melihat, dan orang-orang luar itu ngeri loh sama netizen Indonesia, katanya netizen paling galak sedunia paling gitu. Jahat sedunia. Kita dinobatkan netizen paling jahat gitu, paling galak. Jadi, nah ini kan bukan prestasi yang luar, harus kita apresiasi. Nah ini mungkin tugas dari pemerintah harus bisa memfilter dan menegakkan aturan itu. Nah bagaimana menurut pandangan Kang Haru sendiri nih Kang? Melihat fenomena buzzer effect ini, dan tadi kan katanya bagaimana sih cara membasminya? Iya, saya kira buzzer RP ini kan adanya ketika demokrasi kita masuk ke era digital. Kalau dulu mah kan nggak ada buzzer RP. Ya, jadi ini fenomena baru. Masalahnya itu ketika buzzer RP artinya orang itu udah nggak pakai logika, udah menghalalkan segala cara karena dia udah dibayar. Itu masalahnya di situ. Ada juga buzzer yang dia nggak dibayar gitu, dan dia berjuang dengan keyakinan dia. Jadi menurut saya ini balik lagi ke persoalan etika. Kita cari kerja misalnya dengan jualan minuman keras, boleh nggak? Kita jualan jadi distributor narkoba, boleh nggak? Ya sama. Boleh nggak kita cari uang dengan jadi buzzer RP? Saran saya jangan. Silahkan jadi influencer yang baik, silahkan jadi YouTuber yang baik. Kan banyak yang penghasilannya ratusan juta dan miliaran gara-gara jadi influencer dan YouTuber yang baik. Jadi itu mah pilihan hidup. Hidup adalah pilihan. Ya, yang kedua masalah gentong babi. Ini teh sebetulnya pelanggaran etika lagi. Jadi sebetulnya 2024 itu pertarungannya pertarungan etika dan moral.
Gitu. Boleh nggak sekarang kita ngasih bansos kepada orang dengan pesan, kamu akan terima bansos ini apabila kamu pilih partai saya, kamu pilih capres saya. Ya. Kata saya nggak beretika orang itu. Itu bukan duit dia, itu bukan duit tim ses dia, itu duit negara. Harusnya dia kasih kepada yang berhak tanpa ada ember-ember. Jadi politik gentong babi itu politik tingkat tinggi, pelanggaran etika tingkat tinggi. Bansos dikeluarin misalnya pada waktu sebentar ini pencoblosan, gitu kan. Dan uang nggak tahu dapat dari mana, diawur-awur gitu. Sampai satu kepala ada teman cerita 700.000, itu habis sabaraha gitu. Dan itu bukan malam-malam, bukan. Kamu mau kemana? Mau ke TPS? Mau pilih siapa? Si A. Ganti si B. 700.000. Itu kan yang mencolok di 2024 dan susah mau dicek ke MK, nggak ada orang dia nyoblos, bener nyoblosnya A gitu. Iya kan? Cuma masanya duit yang 700.000 itu duit dari mana? Nah gitu. Jadi ya saya berharap mudah-mudahan ke depan Indonesia akan jadi lebih baik lagi. Ya tidak kemudian makin rusak. Itu aja mungkin dari saya. Baik. Nah, bagaimana menurut Kang Bedi nih, Kang, melihat dua permasalahan ini, Kang? Ya, itu penyakit ya di era politik saat-saat ini, kekinian. Jadi kami dari partai politik kaget bahwa ternyata politisi sudah bergeser ya dari era perjuangan reformasi misalnya kan, semangat mau reformasi dan seterusnya menjadi politik gimmick. Jadi Anda cukup centil-centilan Anda kan bisa populer, begitu ya. Karena memang hukum dasarnya populer dulu, baru kalau udah populer itu disukai apa tidak, begitu kan. Nah kalau udah disukai, layak atau tidak dipilih, nah itu ya. Jadi disitulah kemudian ada buzzer cost, membuat pasukan-pasukan buzzer gitu kan. Memuat orang yang sebetulnya jutek, sombong, itu menjadi seperti dermawan, baik begitu. Padahal kurang ajar sebetulnya orangnya itu, ya bisa begitu, ya. Nah distorsinya seperti itu. Nah lalu kemudian yang kedua soal gentong babi tadi, ketika sistem politik terus dibuat liberal, begitu ya, dibuat liberal seperti ini sehingga political cost makin tinggi, maka perlu adanya celengan babi, begitu. Kalau Anda mau berpolitik, itu maksudnya gentong babi itu celengan gitu ya, bentuknya celengan. Ya, jadi nyimpennya di sana, begitu. Itu karena apa? Karena kita makin liberal, makin sadis. Liberal tuh filosofinya makin individual, begitu ya. Bukan semangat kolektif lagi, begitu kan. Ya, mau ngomong apa aja nggak apa-apa, mau bergerak seperti apa, bagaimana nanti, begitu kan. Etika, indikatornya etika dilanggar gitu ya. Nah, karena semakin mahal itu maka fenomena gentong babi, karena apa? Yang menentukan adalah money politik saat ini, begitu, bukan lagi pendidikan politik. Jadi Anda tuh sebetulnya tabrakan. Pendidikan politik ingin tinggi, begitu kan? Tapi political cost yang ditelurkan dari liberalisasi ini dibiarkan juga nggak akan terjadi. Karena apa? Saya teringat nih, Presiden Soekarno, presiden kita yang pertama ini pernah mengingatkan, kalau Indonesia mau menjadi negara demokrasi, hendaknya jangan demokrasi liberal yang menelan revolusinya Prancis ke tangan borjuasi. Itu udah diingatkan. Kita malah mengarah ke sana. Ya pasti kaum borjuasi yang menang. Jadi kalau kelas menengah bawah mau berpolitik, mau jadi pemimpin, makin hari kalau sistemnya seperti ini makin gak ada kans, begitu ya. Kalau saya dan Kang Haru masih bersyukur dari dunia aktivis, tapi kemudian masih bisa lolos, begitu ya. Tapi besok makin mahal lagi, gitu ya. Seperti itu catatannya. Baik. Nah, bagaimana untuk Kang Arfi sendiri, Kang? Singkat aja bahwa kecenderungan incumbent memanfaatkan privilege itu terlihat dalam berbagai warna politik. Jadi menurut saya partai politiknya apapun, begitu ya, itu melakukan hal seperti itu. Yang perlu dilakukan oleh kita masyarakat adalah memastikan ada sistem kontrol, baik itu tata negaranya, aparat penegak hukumnya, atau kontrol sosial kita, etik atau enggak tadi kata Kang Haru, begitu ya. Nah saya ingin sedikit menutup begini. Tadi Kang Bedi cerita tentang aktivisme, begitu ya. Nih saya mau ngasih contoh buat teman-teman mahasiswa yang di sini mungkin banyak yang jadi aktivis kampus, betul ya. Nah saya juga aktivis kampus.
Kang Haru ini adalah kakak saya, aktivis kampus di ITB juga. Ya. Ketua himpunan di sipil, ketua himpunan di biologi. Kami hari ini di depan beda, tapi pada kesempatan yang sebelumnya kami bareng. Ya. Dan Kang Haru mengenal saya dengan baik, sangat baik sebagai adiknya beliau, dan yakin betul saya ini akan bertarung keras bersama beliau kalau ada di kubu yang sama. Dan keyakinan yang sama, beliau pasti yakin kalau kami beda kubu, saya juga akan bertarung dengan keras begitu. Tapi setelah selesai kontestasi politiknya, kan tetap kakak saya begitu ya, kan tetap ketemu lagi. Jadi kedewasaan berpolitik itu yang perlu dilatih oleh adik-adik para aktivis mahasiswa begitu ya, supaya kemudian kita tahu kapan kita berbeda dan bertempur, kapan kemudian kita bersama lagi membangun NKRI. Ya. Kan itu sebetulnya semangat kita begitu ya. Ya. Jadi itu yang menurut saya perlu dipegang oleh adik-adik keluar dari forum ini adalah bahwa tahu kapan kita bertempur, tahu kapan kita bersama supaya kita membangun NKRI yang lebih baik. Hatur nuhun, Kang. Baik, terima kasih banyak. Nah ini karena tadi ternyata sudah diingetin sama Kang Arfi sebagai penutup. Nah padahal sebenarnya Kang masih mau dilanjut kita sampai jam 12 nih. Oh iya. Karena kayaknya masih banyak juga nih teman-teman yang mau nanya. Tapi ternyata memang tidak terasa juga nih sudah 1 jam kita berbincang di Dialog Luar Studio pada edisi kali ini. Tapi sebelum saya secara resmi menutup dialog pagi hari ini, saya ingin mendengarkan dulu closing statement dari keempat narasumber yang langsung saja ingin dimulai gantian dari Kang Arfi dulu. Maka Kang Arfi closing statementnya sebelum kita menutup acara pagi hari ini. Iya, sekali lagi tadi bahwa dalam berpolitik, politik demokrasi ini adalah sesuatu yang dipilih, sistem yang dipilih oleh para founding fathers kita. Ini yang kita yakini bisa membawa Indonesia mencapai tujuan dari kemerdekaan. Kita berharap bisa mensejahterakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan seterusnya begitu ya. Nah, dalam berpolitik juga ada, dalam demokrasi ini juga ada konsekuensi, yaitu ada masa di mana kita berkompetisi. Fahamilah kapan kita berkompetisi, kapan kita kemudian berkolaborasi bahu-membahu membangun NKRI supaya perbedaan itu enggak kita baperin, tapi justru kesamaan tujuan itu kemudian menjadi semangat bersama kita untuk membangun NKRI. Gitu Kang, hatur nuhun. Siap, mangga. Sekarang dilanjut Teh Raffi untuk closing statement ini Kang. Kalau saya sederhana aja, kuat paling ya. Hidup terasa sederhana kalau kita tidak bisa memberi warna. Hidup terasa sulit kalau kita berpikirannya rumit. Tetapi hidup akan terasa berarti kalau kita bisa berkontribusi. Baik, luar biasa quote ini. Nah, bangga Pak Haru dilanjut untuk closing statementnya. Iya, ini kan kita sudah selesai ya, pemilu legislatif, pemilu presiden sudah selesai. Perbedaan itu biasa. Ya. Yang penting adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Kalau bahasa Kang Arfi tadi, walaupun kita berbeda posisi ketika pemilu, baik pilkada, tapi nggak boleh lupa kita ini bersaudara. Ya, baik secara kealumnian, ya mungkin sesama aktivis, saya dengan Kang Bedi, saya satu komisi dengan Kang Bedi. Ya sebetulnya, dan itu sudah dicontohkan oleh para pendiri negara ini. Mereka berdiskusi, berdebat, sangat keras di dalam rapat itu, dan begitu rapat ditutup dengan kafaratul majelis itu, maka mereka makan bersama lagi, ngopi-ngopi bareng lagi untuk kemajuan Indonesia. Saya berharap di Pilkada 2024 kita bisa kembali wujudkan seperti bagaimana para founding fathers kita berpolitik dan bernegara, sehingga kita punya NKRI yang sangat kita cintai. Terima kasih. Baik, boleh dong aplaus lagi untuk Kang Haru. Dan terakhir nih, Kang Bedi. Ya, baik, terima kasih. Jadi Indonesia Emas 2045 itu bukan diibaratkan bahwa kita akan melaluinya dengan cara apa? Dengan kita
senantiasa bersatu, guyup dan seterusnya tanpa ada dinamika. Begitu. Oleh karena itu maka politik, karena ini kita bahas politik gitu ya, ini adalah menjadi agenda yang penting karena pendidikan politik ini penting sekali. Kita ini berada pada generasi lanjut ketika di masa Orde Baru 30 tahun itu masa mengambang, fenomena masa mengambang, floating mass, dan kita adalah anak-anak dari masa mengambang itu oleh sistem Orde Baru. Dan reformasi itu kemudian diliberalkan, dan ini adalah anak-anak masa liberal seperti ini. Nah oleh karena itu maka saya harapkan adik-adik juga mulai sebagai warga negara, sebagai warga bangsa mempelajari politik, karena itu hak yang inherent. Sepiring nasi dalam yang saudara-saudara makan itu ada kebijakan tentang pertanian kalau nasi, kalau ayam ada kebijakan import, kalau cengek aja bisa bikin inflasi dan bisa bikin kepala daerah dievaluasi itu ya. Jadi betapa yang namanya politik itu menjadi semakin dekat dengan kita begitu ya. Nah, jadi jangan ada aku apatis, aku apa enggak begitu kan. Pelajari gitu kan, kerannya sudah dibuka begitu ya. Nah kalau seperti itu nih generasi mudanya gitu ya, mahasiswa-mahasiswa di Universitas Langlang Buana, saya yakin gitu ya negeri kita bisa melanglang buana gitu ya, seperti harapannya di 2045 Indonesia Emas gitu ya. Atur nuhun, bila taufiq wal hidayah. Amin. Boleh dong minta tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk keempat narasumber kita yang sudah hadir. Baik. Terima kasih banyak Kang Bedi, Kang Arfi, Terafi, Kang Haru. Dan pendengar maupun pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa 1 jam sudah saya menemani Anda dalam dialog luar studio RRI Bandung. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wildan Pratomo pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung Pagi Ini